Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran ekonomi. Kita masih membahas tentang inflasi. Kemudian minggu kemarin kita membahas tentang indeks ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri ya. Jadi nilai mata uang kita turun dan harga barang itu naik. Nah, itu pengertian dari inflasi. Apa saja faktor penyebab inflasi? Yang pertama adalah peningkatan permintaan agregat. Apa itu permintaan agregat? Adalah jumlah permintaan barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Kemudian yang kedua, terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam masyarakat dan jumlah peredaran barang. Yang keempat, naiknya harga bahan minyak dan tarif dasar listrik. Yang kelima adalah penerbitan uang baru oleh otoritas moneter, misalnya uang baru oleh bank ya. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi apa saja kah? Nah, pertama adalah inflasi dari dalam negeri berdasarkan sumbernya. Jadi inflasi itu berasal dari dalam negeri, artinya kenaikan harga barang dari dalam negeri. Nah, kemudian inflasi dari luar negeri. Nah, ini kenaikan harga barang dari kenaikan harga barang dari luar negeri, kemudian kita impor barang tersebut sehingga menyebabkan harga-harga barang juga di dalam negeri naik ya. Kemudian berdasarkan cakupan atau pengaruh kenaikan harga, ada inflasi tertutup, ada inflasi terbuka, ada inflasi tidak terkendali. Apa itu inflasi tertutup? Adalah kenaikan harga satu atau dua barang saja. Misalnya hanya gula yang naik atau hanya beras yang naik, itu misalnya hanya satu atau dua jenis barang yang naik, yang lain tidak naik, itu namanya inflasi tertutup. Nah, kalau inflasi terbuka, semua jenis barang naik ya, semuanya. Beras naik, gula naik, garam naik, dan minyak naik dan lain sebagainya. Itu namanya inflasi terbuka. Nah, inflasi tidak terkendali adalah inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Artinya kenaikannya secara besar-besaran ya, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya berdasarkan tingkat keparahannya, ada inflasi ringan kurang dari 10% per tahun ya. Inflasinya kurang dari 10% disebut inflasi ringan. Nah, kalau inflasi sedang adalah 10-30% per tahun, itu disebut inflasi sedang. Nah, kalau inflasi berat adalah kenaikannya 30-100% per tahun, itu disebut inflasi berat. Nah, inflasi tidak terkendali atau disebut hiperinflasi apabila di atas 100% per tahun kenaikannya. Nah, selanjutnya berdasarkan penyebabnya, penyebab inflasi adalah inflasi tarikan permintaan, artinya karena banyaknya permintaan sehingga harga barang naik ya. Kemudian inflasi karena dorongan biaya, inflasi dorongan biaya, misalnya harga-harga bahan baku naik. Misalnya kalau baju bahan bakunya adalah kapas dan lain sebagainya, misalnya harga kapasnya naik, nah, menyebabkan harga baju juga naik ya. Itu disebut inflasi karena dorongan biaya. Nah, selanjutnya, pihak yang diuntungkan saat inflasi, perusahaan atau produsen, pedagang, spekulan ya. Kemudian pihak yang dirugikan saat inflasi, masyarakat, penabung, pemberi pinjaman, dan perekonomian nasional kalau inflasi berat. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter ya. Ada kebijakan moneter itu ada beberapa, yaitu ada diskonto, operasi pasar terbuka, cadangan cas minimum, kredit selektif, imbalan moral. Nah, ini silakan nanti kalian cari ya.
Apa itu diskonto, operasi pasar terbuka, cadangan cas minimum, kredit selektif, himbauan moral. Nah, ditulis di buku catatannya, nanti dikumpul ya. Dikumpul. Selanjutnya fiskal. Nah, kebijakan fiskal ada pajak. Nah, kalau terjadi inflasi, misalnya pemerintah mengatasi dengan menaikkan tarif pajak. Nah, kemudian kalau terjadi inflasi, pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah atau mengurangi subsidi ya. Kalau kebijakan non moneter dan non fiskal adalah penambahan kapasitas produksi, memproduksi lebih banyak lagi sebagai jumlah barang lebih banyak beredar. Menetapkan harga eceran tertinggi ya, head itu harga eceran tertinggi ya. Jadi misalnya harga beras paling tinggi ditetapkan pemerintah hanya 15.000, tidak boleh lebih daripada itu. Pemerintah yang menetapkan. Kemudian menjaga kestabilan tingkat upah. Nah, upah itu misalnya dinaikkan ya, atau stabil. Kemudian pengaturan distribusi barang. Nah, selanjutnya penghitungan inflasi, bagaimana caranya? Menghitung inflasi bulanan, rumusnya inflasi indeks harga bulan N, indeks harga bulan yang mau kita hitung ya, dikurang dengan indeks harga bulan N-1, itu bulan sebelumnya, dibagi dengan indeks harga bulan N-1, itu adalah dibagi dengan bulan sebelumnya, dikali 100%. Contoh ya. Contoh rumus inflasi per bulan. Nah, di sini. Diketahui indeks harga bulan November 2015 tercatat sebesar 112,01 ya, persen ya. Dan bulan Desember adalah sebesar 113,05. Hitunglah inflasi bulan Desember 2015. Nah, jadi di sini tulis di sini indeks harga bulan Desember 113,05 dikurang dengan indeks harga bulan November 112,01 dibagi dengan inflasi bulan November, indeks harga bulan November sebesar 112,01 dikali 100%, dapatnya 0,93% ya. Saya kembali lagi ke sini tadi. Nah, ini perhatikan. Menghitung inflasi bulanan, inflasi sama dengan indeks harga bulan yang mau kita hitung ya, dikurang dengan indeks harga bulan N-1, berarti bulan sebelumnya ya. Kemudian dibagi dengan indeks harga bulan sebelumnya ya, bulan sebelumnya dikali 100%. Dan hubungkan di sini tadi. Jadi ini indeks harga bulan Desember sebesar 113,05, bulan November ini bulan sebelumnya 112,01, ini juga bulan November bulan sebelumnya 112,01 ya, dikali 100% dapatnya 0,93%. Paham ya? Yang kurang paham silakan ditanyakan, nanti filenya juga saya kirim nanti lewat WA. Nah, selanjutnya menghitung inflasi tahunan ya. Inflasi tahunan ya. Indeks harga tahun yang mau kita hitung, misalnya kita mau menghitung tahun 2015. Kemudian indeks harga tahun sebelumnya, berarti tahun sebelumnya adalah tahun 2014 dibagi dengan indeks harga tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya adalah 2014 dikali 100%. Nah, contoh perhitungannya gini. Contoh rumus inflasi per tahun. Diketahui indeks harga tahun 2015 sebesar 122,99% dan tahun 2014 sebesar 119. Hitunglah inflasi tahun 2015. Nah, karena kita mau menghitung tahun 2015, berarti kita masukkan di sini indeks harga yang mau kita inflasi yang indeks harga tahun 2015 masukkan sebesar 122,99% dikurang dengan 119,00 ya, dibagi dengan 119,00 kali 100%, dapatnya 3,35%. Memang persennya tidak tulis ini ya, untuk mempermudah kalian menghitung.
ya, tidak ditulis. Yang ditulis hanya di sini nanti. Nah, lanjut ya. Yang kurang paham silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Apa itu uang? Uang berkaitan dengan sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah yang diterima masyarakat ya. Artinya masyarakat percaya bahwa uang itu bisa berguna ya. Uang mempunyai fungsi, yaitu fungsi asli, fungsi turunan. Nah, jenis-jenis uang ada jenis uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, di sini ada penjelasan. Ya. Fungsi asli uang adalah sebagai alat penukar, ya, alat pengukur nilai dan alat penimbun kekayaan. Ya, itu fungsi aslinya. Nah, kalau fungsi turunannya adalah menunjukkan harga sebagai alat pembayaran, penunjang kegiatan ekonomi dan sosial, dan sebagai alat pembayar utang. Nah, jenis-jenis uang ada uang kartal yang biasa digunakan saat membeli barang dan jasa. Nah ini misalnya ada uang kertas, ada uang logam, itu disebut uang kartal ya. Uang kertas, uang logam itu diterbitkan oleh bank ya, tidak mungkin kita buat sendiri kan. Selanjutnya uang giral adalah merupakan alat pembayaran terbitkan oleh bank umum, jadi tidak dalam bentuk uang ya, contohnya cek, tapi bisa digunakan juga untuk alat pembayaran. Kalau uang kuasi merupakan bentuk kekayaan finansial yang dapat diuangkan ya. Kekayaan finansial yang dapat diuangkan. Contohnya tabungan atau deposito. Paham ya? Yang tidak paham silakan tanyakan. Nah, selanjutnya teori permintaan uang. Ada teori klasik Irving Fisher yang mana rumus adalah M kali V sama dengan P dikali T. Ya, nanti saya jelaskan. Teori Keynes menyebutkan teorinya adalah ada 3, yaitu kenapa kita pegang uang, karena untuk motif transaksi ya, untuk membeli segala sesuatu ya, motif transaksi. Kemudian untuk berjaga-jaga ya, kalau untuk berjaga-jaga misalnya ada yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian untuk berspekulasi, artinya uangnya kita gunakan untuk berusaha ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapat masyarakat bertambah, tingkat suku bunga bank naik, selera masyarakat berubah, tingkat harga umum naik. Nah, teori penawaran uang ada penawaran uang tanpa bank, misalnya dengan menggunakan sistem emas. Teori penawaran uang modern. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tingkat suku bunga, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, letak geografis, tingkat produksi, dan pendapatan nasional. Nah, tadi saya sudah mengatakan mau menjelaskan tentang teori klasik menurut Irving Fisher. Nah, di sini ya, contoh soal teori uang Irving Fisher. Nah, contoh dalam perekonomian, misalnya dalam perekonomian hanya memproduksi mobil ya, dalam setahun dihasilkan 1000 unit mobil. Harga per mobil adalah 100 juta ya. Sedangkan velositas uang adalah 10 kali setahun. Hitunglah berapa jumlah uang yang dihasilkan. Nah, sebelum kita masuk ke menjawab soalnya, kita harus tahu dulu apa itu M, P, P, dan T ya. M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah velocity atau kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, T adalah nilai transaksi yang diukur berdasarkan pendapatan nasional ya. Jadi M
Tadi M dikali V sama dengan P dikali T, ya. M belum diketahui, dikali 10, ini kecepatan peredaran uang atau velocity, ya. Sama dengan harga per unitnya mobil adalah 100, ya. Harga per unitnya adalah 100, kemudian produksinya adalah 1000, ya. M belum diketahui, jadi cara mencarinya 100 dikali 1000 dibagi 10, ya. 100 dikali 1000 dibagi 10. Jadi M sama dengan 10.000 juta. Jadi 100 ini 100 juta, ya. Tapi untuk mempermudah menghitung tidak usah tulis 100 juta, tulis aja 100. Nanti baru ujungnya kita tambahkan jutanya, ya. Nah, dapatnya adalah 10.000 juta atau disebut juga dengan 10 miliar, ya. Silakan ditanyakan yang kurang paham. Minggu depan saya kasih tugas, ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.